Welcome to my study room Pulsa 21. Kali ini aku akan membahas tentang pekerjaan SPG di Pulsa 21. SPG counter kerjanya ngapain aja sih? Apa hanya jualan? No. Ini dia belajar 4 sehat 5 sempurna versi SPG. Yang pertama ada HR, yang kedua produk, yang ketiga promo, dan yang keempat admin. Untuk HR yang pertama ada absen. Aplikasi yang digunakan untuk absen di Pulsa 21 adalah aplikasi Ngabsen. Lokasi absen juga harus sesuai dengan toko yang ditempati. Penempatan tokonya juga harus sesuai. Yang kedua ada shift. Yang pertama ada shift A dari jam 6:15 sampai jam 3. Yang kedua ada shift B dari jam 2:15 sampai jam 10 malam. Dan yang ketiga ada long shift dari jam 12:10 sampai jam 10 malam. Yang ketiga partner, kalian harus banget nih tahu store manager kalian dan partner kerja kalian. Yang keempat gaji. Untuk training gaji per bulannya 1.300.000. Untuk kelas 1 gaji per bulannya 1.600.000. Untuk kelas 1.1 gaji per bulannya 1.800.000. Untuk kelas 3 gaji per bulannya 2 juta. Dan untuk kelas 3.1 gaji per bulannya 2.100.000. Dan yang kelima ada SOP, ada PKWT, surat pernyataan, ijazah atau akte atau BPKB, dan ada surat SP1, SP2, dan SP3. Kedua ada produk. Yang pertama, SPG harus tahu produk apa aja yang dijual. Untuk produk fokus harus ada keplek kajonya. SPG juga harus tahu produk apa saja yang laris atau best seller di toko. Maka SPG harus tahu produk yang dibutuhkan customer. SPG juga harus tahu produk apa aja yang jarang laku di toko. Produk yang jarang laku dibuatkan promo atau flash sale. Yang ketiga, promo. Yang pertama ada branding atau alur customer. Tahap pertama, orang tahu toko kita dari mana. Bisa dari brosur, konten, flash WA, dari teman, orang butuh, dari Google Map, papan promo, dari tetangga ataupun dari orang jalan-jalan dan kebetulan lewat di toko kami. Yang kedua ada marketing. Marketing sendiri ada offline seperti papan promo, sebar brosur, door to door, event di acara kerjasama, B2B, dan ngelapak. Untuk online seperti posting, iklan ads, endorse, kolaborasi, DM, referensi, dan afiliasi. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi mudah dicari atau mudah ditemukan, stok ada atau lengkap. Distribusi yang pertama bisa didatangi. Untuk offline seperti papan promo menarik dan toko sendiri. Untuk online seperti GMB, sosial media, website, dan marketplace. Dan ada yang mendatangi. Untuk offline seperti door to door, lapak, dan sebar voucher. Untuk online seperti afiliasi, dropship, dan endorse. Yang keempat ada sales. Yang pertama ada program penjualan seperti diskon, flash sale, tebus murah, cross selling, bonus, bundling, buy one get one, cashback, upselling, kupon undian. Yang kedua sales optimasi ada dua, yaitu yang pertama ada standarisasi. Untuk standarisasi ada 3. Pertama ada papan promo yang dibuat promo produk tarik traffic. Yang kedua hot promo, pakai produk winning toko. Dan yang ketiga list harga, dibuat untuk marketing kit. Untuk service excellent ada 5. Yang pertama password, untuk produk yang lagi difokuskan. Yang kedua penawaran produk baru, bercerita atau review produk. Yang ketiga follow up, tanya kebutuhan customer, mendengarkan keluhan customer. Cross selling, tawarkan produk fokus lainnya. Dan yang kelima closing sales, hindari kata mau atau tidak. Dan yang kelima ada kepuasan customer. Kepuasan customer sendiri ada 2. Yang pertama yaitu beli sering atau beli banyak. Gimana sih cara biar customer beli sering atau beli banyak? Yang pertama menjalin komunikasi baik dengan customer. Yang kedua buat program seperti bundling atau paket. Yang ketiga display produk. Dan yang keempat standar display sesuai dengan manajemen. Yang kedua ada referensi. Referensi sendiri ada 2. Yang pertama fokus produk yang direferensikan. Yang kedua program referensi. Program referensi sendiri ada 5, yaitu yang pertama eksistensi. Yang kedua member get member. Member Pulsa 21 mengajak temannya untuk menjadi member di Pulsa 21. Yang ketiga afiliator, menjualkan produk Pulsa 21. Yang keempat program refill, seperti kode yang digunakan khusus untuk reseller. Dan yang kelima program reseller, seperti harga khusus dan lain-lain. Dan yang keempat ada admin seperti aplikasi e-seller, kas kecil, buku besar, buku
pulsa, lalu orangnya sudah pergi tetapi transaksi gagal, uangnya akan masuk di buku pendingan. Lalu ada buku setoran, tas transaksi, jika di toko belum ada mesin kasir, jadi kita memakai tas untuk menyimpan uang dan harus dipakai terus saat jaga toko. Mesin kasir sendiri adalah laci untuk menyimpan uang, mesin struk, rekapan, dan database. Karyawan SPG Pulsa 21 wajib belajar. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, skill atau keahlian. Yang ketiga, experience atau pengalaman. Dan yang keempat, mindset atau motivasi. Untuk knowledge, ada internet dan aksesoris. Untuk internet sendiri, yang pertama ada perdana internet. Yang kedua, perdana cantik. Yang ketiga, perdana kosongan. Yang keempat, voucher internet. Yang kelima, voucher kosongan. Yang keenam, isi ulang atau injek data, pulsa, top up e-wallet, dan lain-lain. Untuk aksesoris, yang pertama ada charger. Yang kedua, kabel data. Yang ketiga, handsfree atau headset. Yang keempat, tempered glass. Yang kelima, hydrogel. Yang keenam, case. Dan yang ketujuh, parfum. Lalu ada zona internet. Provider ada beberapa macam, yaitu Indosat, Smartfren, Tri, Telkomsel, Bayu, XL, dan Axis. Macam-macam kuota ada harian, mingguan, dan bulanan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kuota kecil, kuota sedang, dan kuota besar. Untuk pembagiannya terdiri dari kuota utama, kuota lokal, kuota unlimited, kuota aplikasi, kuota malam, dan kuota game. Ada juga zona aksesoris. Yang pertama, kabel data. Untuk kabel data ada 4 tipe. Yang pertama untuk tipe A, kedua tipe mikro, yang ketiga Type-C, dan yang keempat ada tipe untuk iPhone. Yang kedua ada kepala charger, ada 1 USB, 2 USB, 4 USB, dan C2C. Untuk ampere ada 1,5 ampere, 2 ampere, 2,4 ampere, 3 ampere, 5 ampere, dan 6 ampere. Yang ketiga ada handsfree, ada yang bisa buat call, dan ada juga yang tidak bisa buat call. Untuk tipe ada yang karet, ada juga yang non karet, dan ada juga yang bluetooth. Yang keempat ada tempered glass. Yang pertama ada tempered glass kaca. Untuk tempered glass kaca memiliki 10 keunggulan. Yang pertama, kekuatan. Tempered glass memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada kaca biasa. Hal ini membuatnya lebih tahan terhadap tekanan, benturan, dan gaya lentur. Yang kedua, ketahanan terhadap pecah. Jika tempered glass pecah, ia cenderung hancur menjadi pecahan kecil yang tumpul, bukan pecahan besar yang tajam. Ini mengurangi resiko cedera serius akibat pecahan kaca. Yang ketiga, tahan terhadap panas. Proses tempering meningkatkan ketahanan terhadap perubahan suhu ekstrim, sehingga tempered glass lebih tahan terhadap panas dibandingkan dengan kaca biasa. Yang keempat, keselamatan. Karena pecahan tempered glass tidak berpotongan tajam, hal ini membuatnya lebih aman untuk digunakan dalam situasi di mana kecelakaan atau kerusakan mungkin terjadi, seperti di pintu kaca atau jendela. Yang kelima, kemudahan pembersihan. Permukaan tempered glass yang keras dan halus membuatnya mudah dibersihkan dan dijaga. Yang keenam, tahan terhadap goresan. Tempered glass cenderung lebih tahan terhadap goresan dan kerusakan permukaan dibandingkan dengan kaca biasa. Yang ketujuh, daya tahan terhadap bahan kimia. Tempered glass juga biasanya lebih tahan terhadap bahan kimia, sehingga cocok untuk penggunaan di lingkungan yang mungkin terpapar zat kimia. Yang kedelapan, estetika. Tempered glass sering digunakan dalam desain modern dan interior karena penampilannya yang bersih dan elegan. Yang kesembilan, kemudahan dalam proses pembuatan. Proses tempering yang digunakan untuk membuat tempered glass memungkinkan untuk memproduksi panel kaca dengan ukuran dan bentuk yang beragam. Dan yang ke-10, tidak terpengaruh oleh UV. Tempered glass biasanya tidak dipengaruhi oleh sinar ultraviolet, sehingga dapat digunakan di luar ruangan tanpa risiko perubahan warna atau kerusakan lainnya akibat sinar UV. Yang kedua ada tempered glass hydrogel. Tempered glass hydrogel sendiri memiliki 10 keunggulan. Yang pertama, estetika. Tempered glass cetak menawarkan estetika yang menarik dengan berbagai motif dan gambar yang bisa dicetak, sehingga cocok untuk meningkatkan tampilan interior atau eksterior. Yang kedua, kekuatan. Sama seperti tempered glass biasa, tempered glass cetak memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap tekanan serta benturan. Yang ketiga, ketahanan terhadap pecah. Jika terjadi pecah, tempered glass cetak cenderung memecah menjadi pecahan kecil yang tumpul, mengurangi resiko cedera. Yang keempat, personalisasi. Dapat dicetak dengan motif atau gambar yang disesuaikan
dengan preferensi dan kebutuhan pengguna, sehingga memungkinkan personalisasi yang tinggi. Yang kelima, ketahanan terhadap panas. Lebih tahan terhadap perubahan suhu ekstrim, membuatnya cocok untuk penggunaan di lingkungan dengan suhu yang berfluktuasi. Yang keenam, keselamatan. Pecahan yang tidak berpotongan tajam, membuatnya aman digunakan di berbagai aplikasi, seperti pintu kaca atau dinding partisi. Yang ketujuh, kemudahan pembersihan. Permukaan yang halus memudahkan pembersihan dan perawatan, bahkan dengan motif atau gambar yang dicetak. Yang kedelapan, daya tahan terhadap bahan kimia. Tidak terpengaruh oleh sebagian besar bahan kimia, sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan yang mungkin terpapar zat kimia. Yang kesembilan, kemudahan dalam proses pembuatan. Dapat diproduksi dalam berbagai ukuran dan bentuk dengan proses tempering. Dan motif atau gambar dapat dicetak dengan berbagai teknik yang ada. Dan yang ke-10, fungsionalitas. Selain sebagai elemen dekoratif, tempered cetak juga dapat berfungsi sebagai pemisah ruangan, penutup dinding, panel backsplash, atau bahkan dinding kaca untuk shower. Yang kelima, ada parfum. Untuk parfumnya ada dua, yaitu parfum gemes dan parfum roll-on. Yang keenam, ada case. Case sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama anti-crack, yang kedua karakter, yang ketiga tab, yang keempat pro kamera, yang kelima candy, yang keenam copper, yang ketujuh pop-it, dan yang kedelapan gelombang samping. Ini dia top brand di Pulsa 21. Ada Sidol, Rexy, Lanex, JT, Oase, dan Lalex. Sekian dari aku untuk materi kali ini pekerjaan SPG di Pulsa 21. Dan bye-bye. Terima kasih ya yang udah nonton.